balik ke majikan yang pertama ya, tadi kamu bilang udah 90-an umur yang juga meninggal. Berarti itu meninggalnya itu juga bakalan ada feeling yang sedih ya. Berarti kebanyakan orang kan bekerja imigran itu cuma bekerja, tapi kayaknya selain bekerja kita juga ada di bagian emosional juga. Sebenarnya kita ada perasaan yang buat majikan. Boleh sharing lebih banyak nggak di dalam bagian ini? Kalau itu benar-benar menurut saya fulfilling. Menurut saya fulfilling karena 2 tahun itu benar-benar menghabiskan waktu dengan dia, dan saya ngerasa kayak ya benar-benar rasa sayang itu sudah ada gitu. Jadi di saat kita benar-benar kehilangan dia, mungkin yang keluarga lain pun, kalau menurut saya keluarga lain pun nggak begitu sedihnya sampai menangis dari sebelum meninggal sampai setelah meninggal tuh saya benar-benar menangis. Sampai dia punya ada anak perempuan, saya panggilnya Kuku. Saya tahu dia pun merasakan apa yang saya rasakan karena kita selalu berdua. Dia benar-benar fokus ke nenek yang saya jaga, seperti saya gitu loh. Jadi kalau apa sedikit saya pun selalu Kuku ini begini, Kuku ini begini. Dia pun Lisa nanti ama begini. Nah, jadi benar-benar dia mengerti gimana perasaan saya di saat terakhir sebelum dia meninggal. Karena kakek Akong dia nggak mau si ama meninggal di rumah sakit, jadi dibawa pulang. Saat itu dibawa pulang dan saya pun nggak mengerti ya. Saya nggak mengerti kalau si ama ini benar-benar sudah nggak bisa maksudnya dokter angkat tangan. Dokter bilang ini sudah tua, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Bisa dikatakan ya sudah, kita harus ikhlas, kita hanya menunggu pagi sore semampunya kita saja. Nah begitu. Jadi Akong nggak mau si ama meninggal di rumah sakit. Nah mereka sudah berencana untuk membawa pulang si ama. Dan di saat itu saya nggak tahu, tidak ada kata-kata dari mereka ini ama begini. Mereka tidak ada yang menjelaskan, hanya saja yang buat saya sedikit bertanya, kenapa mau bawa pulang? Si keluarga ini bertanya, nanti kalau ama nggak ada, kamu kerja di mana? Mau pulang Indo atau kerja lagi? Kerja lagi lah, saya masih mau kerja, saya bilang gitu. Dan saya pun hanya bertanya di dalam hati, kenapa? Saya bilang gitu, masa sudah mau meninggal? Kan kayak biasanya juga begini. Biasanya juga ama kalau di rumah sakit 1 minggu, oke, pulang sembuh. 1 minggu, oke, pulang sembuh. Jadi saya pun merasa begitu. Ternyata ada hal lain di belakang. Nah, itu di saat mau pulang gitu, si Akong pun kita kumpul ya, satu keluarga besar itu kumpul di dalam ruangan rumah sakit. Nah, itu sudah kumpul karena kita private room, jadi keluarga besar lebih di sana semua gitu, tidak ada yang mengganggu untuk pasien yang lain. Jadi benar-benar kok si Akong ini seperti mau perpisahan gitu kata-katanya. Jadi mereka nangis, saya pun lebih sedih menangis, saya lebih loh kenapa? Jadi nangis, saya juga nangis bingung pada saat itu. Nah, setelah mau dibawa pulang, sudah proses semua, kita pulang. Nah, di situ lebih terpukul lagi saya. Karena posisi si ama masih hidup ya, masih bernyawa. Pulang di rumah itu mereka sudah pasang tenda kuning, semua itu kuning-kuning. Nah, jadi saya shock. Tenda kuning untuk orang yang udah meninggal. Di sana saya benar-benar shock, emosi. Kamu gila, kamu orang gila. Saya terlalu berpikir gitu. Apa yang kamu orang lakukan? Saya bilang, ini masih hidup loh. Iya. Kenapa kamu orang seperti mendoakan dia cepat pergi? Saya nggak ikhlas, benar-benar di hati saya nggak ikhlas. Saya nggak ikhlas. Itu pasien belum turun ya dari mobil ambulan. Itu mobil ambulan juga menghidupkan sirine mereka ya. Suara itu saya nggak suka. Kenapa sih kamu seperti membawa orang mati? Saya benar-benar kayaknya ada perasaan. Saya nggak suka juga. Emosi. Saya nggak suka kamu orang kenapa sih menghidupkan, berisik amat. Benar-benar emosi banget di saat itu. Setelah turun, ternyata saya nggak bisa nahan air mata saya. Akhirnya saya masuk ke dalam. Di sana Akong duduk di kursi untuk menunggu si nenek ini tadi masuk. Disitulah tumpah air mata saya karena saya nggak terima ini masih hidup, kenapa kamu orang begini, saya bilang gitu. Saya benar-benar marah di saat itu. Saya nggak mikir itu majikan siapa, saya nggak mikir karena saya benar-benar emosi. Saya nggak suka, saya bilang kamu orang sama saja mendoakan orang yang masih hidup untuk meninggal.
itu dalam Kamu hati tuh saya. lebih ke pihak ke Ama ya, mungkin Lebih ke- dia masih hidup mau balik ke rumah, kenapa Iya. ada tenda-tenda? Kenapa kamu Iya, kayaknya nggak terima? menghargai gitu Nggak, ya. benar. Jadi di situ saya langsung peluk Akong, kita sama-sama nangis dan semua akhirnya nangis ke kita. Sebenarnya itu sebenarnya kalau membayangkan ya hal itu kemarin benar-benar sekarang pun sampai emosi. Iya. Masih kebawa emosi. Nah, setelah semua kembali dan mereka pun menempatkan Ama di kamar kami berdua, karena Akong memang membawa Ama pulang itu karena Ama suka di kamar. Akong bilang saya mau dia meninggal kalau mau pulang dari kamarnya karena dia suka di kamar. Memang benar, Ama mereka kalau keluar ayo masuk kamar, ayo, dia lebih suka di kamar gitu. Setelah masuk kamar pun begitu, semua orang ikut masuk. Saya pun nggak bisa kontrol emosi ya. Saya pun ngamuk, itu bos besar loh. Saya amuk. Kamu orang kenapa masuk semua? Ama mau istirahat. Dia baru dari rumah sakit mau istirahat. Kenapa masuk semua? Pergi, cuci. Lalu terus si Kuku, iya kamu orang nggak usah masuk. Biar Lisa yang urus, kamu orang di luar. Saya ngerasa setelah saya beberapa saat, kenapa saya jadi gila ya? Kenapa saya nggak bisa nahan emosi? Kenapa mereka itu bos saya? Tapi kamu kayaknya lebih udah ke pihak kayaknya anak dia gitu. Betul. Ya. Seperti kayaknya kamu orang kok mengganggu sih? Kamu orang kenapa ganggu? Dia mau istirahat. Dia dari rumah sakit, dia mau istirahat. Lalu saya bilang, ini gimana? Obatnya mau makan pukul berapa? Nanti minum susu minum pukul berapa? Seperti saya melayani seperti biasa. Karena dia akan baik-baik saja, saya merasa begitu. Dan terus setelah semalam saya bisa tidur mungkin hanya beberapa jam. Tidur pun seperti setengah tidur setengah sadar ya. Itu Kukuh tidur di samping saya. Dia nggak tidur, dia nunggu. Jadi dia tahu saya juga nggak tahu kenapa itu tidur tuh sambil nangis sendiri dengan sendirinya. Nah jadi si Kukuh ini dia mengerti gimana benar-benar perasaan saya, downnya saya di saat saya mau kehilangan dia. Pukul 5 pagi itu saya mulai mau ngasih dia susu seperti biasa lah ya. Itu pun mata saya udah nggak tahu, semua sudah bengkak semua. Pagi itu dia, mereka pun oke. Lisa benar-benar terpukul. Akhirnya 9 pagi, ya seperti biasa lah. Tapi tetap aja kita tetap nangis aja, nggak tahu kenapa keluar sendiri, nggak bisa ngontrol air mata gitu. Pukul 9 pagi saya benar-benar ini gimana ya, cerita yang benar-benar ngebuat saya terpukul. Ini pertama kalinya saya meninggal bisa dikatakan di tangan saya begitu. Di saat semua cucu-cucunya, bahkan cucunya pun masih ada yang tidur, dan anaknya juga karena benar-benar udah down banget si nenek ini, mereka pun sibuk dengan HP-nya masing-masing ya, mungkin mengabari keluarga yang lain Pak. Jadi saya benar-benar tahu, melihat di depan mata saya sendiri itu si nenek menghembuskan nafas terakhirnya. Iya. Karena saya tahu kalau orang mau menikah kan biasanya kan dia ada suatu kalau kita orang Indo ngomongnya ngorok gitu ya. Jadi saya ngeliat udah waktunya, saya bilang gitu. Jadi semua saya sudah rapihin. Setelah saya periksa itu denyut nadi darah nggak ada sama sekali, udah nggak ada. Udah, saya pun udah diem. Semua saya susun. Ya itu tadi setelah napas terakhir bener-bener gak ada yang lihat, saya sendiri yang lihat. Itu langsung udah tumpah air mata di situ, nyampe nggak sadar, sama sekali nggak sadar. Dan mereka pun semua lari masuk. Udah saya nggak tahu apa-apa, bener-bener nggak sadar diri. Bener-bener bener-bener udah nggak sadar diri, down lah, bener-bener ngerasa kehilangan. Nah di situ yang ini pengalaman pertama kali saya kehilangan orang yang tiap hari menghabiskan waktu bersama dan sampai menghembuskan nafas terakhir di hadapan saya gitu. Jadi dalam hari terakhir itu kamu sempat nggak mungkin ngomongan terakhir sama Ama? Enggak sih, karena saya tahu, yang pasti karena saya tahu udah 1 minggu terakhir dia memang sudah nggak bisa biarpun diajak ngomong Sudah juga nggak sadar diri. sudah ya saya sudah ngerti dari pancaran mata dia juga sudah berbeda begitu. Jadi biarpun berbicara juga ya mungkin cucunya, dia selalu menanyakan cucunya itu anak dari cucunya yang selalu dia panggil. Nah itu yang mungkin Ama homnya cek ya
begitulah. Karena itu yang selalu namanya yang selalu dia panggil, begitu. Berarti dari banyak hari yang dihabisin sama Ama ini ya. Tapi kita tahu ya, kita ada perbedaan bahasa. Mungkin Ama juga bahasa Thai ya. Dan kamu bahasa Indo dan bahasa Mandarin. Jadi dalam perbedaan bahasa ini kalian masih bisa saling mengerti, saling menjaga, dan saling mencintai. Kayaknya ini prosesnya sangat panjang, butuh proses. Karena bersyukurnya saya di saat saya nggak tahu bahasa, terutama bahasa Thai, kalau untuk Mandarin oke. Karena kita sebelumnya di PT juga sudah nggak belajar sedikit demi sedikit, dan mereka juga lebih banyak berbicara dengan saya. Jadi di situ saya lebih banyak belajar. Dan kalau karena kebiasaan saya, kalau saya nggak tahu saya tanya ke mereka, ini Ama mau apa? Selalu bertanya. Nah, dan ini juga kesalahan saya. Kenapa? Di saat di majikan pertama ada tempat orang untuk bertanya, saya tidak mau belajar. Di saat pindah ke majikan kedua, tidak ada tempat orang untuk bertanya. Kenapa saya nggak mau belajar bahasa Thai? Nah, itu yang membuat saya sulit. Mungkin yang pertama ada keberuntungan, karena ada yang mentranslate ke Mandarin. Yang kedua yaitu kegagalan saya, kenapa saya nggak mau belajar di majikan yang pertama. Sulitnya yang kedua ini, kita mau tanya harus buat panggilan dulu, jadi seperti merepotkan. Jadi untuk setahun lebih ke sini saya sudah mulai paham lah bagaimana apa yang ini nenek mau, apa yang Ama mau, apa yang dia suka, apa yang enggak. Walaupun saya tidak bisa berbicara, tapi saya mengerti apa yang dia mau.